Anda kembali di News Sore pemirsa, seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lain. Ibu. Seorang saksi TPS 2 di Desa Atkelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. TPS 1 Desa Atkelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jayaloro Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan surat sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi dari TPS tersebut. Kuat dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan Panwas setempat. Selain di Jakarta, petugas KPPS yang meninggal dunia juga terjadi di berbagai daerah. Kebanyakan mereka meninggal dunia akibat kelelahan mengawal penghitungan suara selama gelaran Pemilu 2024. Ketua KPPS TPS 20 Kelurahan Polehan Kota Malang, Sigit Widodo, meninggal dunia karena diduga kelelahan usai bertugas. Pulang pada Kamis pagi usai melakukan penghitungan suara, Sigit Widodo ditemukan lemas sambil memegang dada di dalam mobil ketika ingin mengantar keponakannya. Sigit meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Tante kan anaknya sakit toh, kejang-kejang step gitu loh, sama asma, akhirnya digendong sama ayah. Ternyata pas di tengah jalan gak kuat, akhirnya ditaruh di depan kursi. Habis itu bilang aku tak muterin mobil aja, biar nanti tinggal jalan gitu. Terus habis itu pas sudah mobilnya posisi mau jalan, ternyata mobilnya mundur. Nah, pas mundur sama Umi ditanyai, "Loh Mas, kenapa kok mundur?" Dicari dilihat ternyata orangnya sudah megangi jantung gini sama lesu. Mendiang ketua KPPS ini disemayamkan di rumah duka di Polehan Blimbing, Kota Malang. Rencananya jenazah akan disemayamkan di TPU setempat. Suasana duka menyelimuti keluarga Dahlia Salsabila, seorang petugas KPPS yang meninggal dunia. Keluarga serta kerabat korban tak kuasa menahan tangis saat melihat jenazah Dahlia di rumah duka yang beralamat di Kompleks BTN Minnesaupa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Bertugas sebagai anggota KPPS di TPS 45, Dahlia sempat membagikan undangan kepada pemilih. Namun sehari sebelum pencoblosan, Dahlia dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazah rencananya akan dikuburkan oleh pihak keluarga di TPU setempat dalam waktu dekat. Isak tangis keluarga William Tandi Paleongan, petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Bangkalan, Kecamatan Manggala, pecah saat jenazah tiba di rumah duka di Jalan Taman Makassar Indah, Kota Makassar. Mahasiswa semester akhir di perguruan tinggi swasta Kota Makassar ini dilarikan ke rumah sakit pada Rabu malam usai mengeluh tidak enak badan akibat kelelahan setelah menyalurkan undangan ke peserta pemilu. William pun menjalani perawatan intensif sebelum dinyatakan meninggal dunia pada Kamis malam.
Sementara itu, Komisioner KPU Kota Makassar melayat ke rumah duka dan mengucapkan duka cita mendalam atas berpulangnya 2 anggota, William dan Dahlia. KPU Kota Makassar akan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk pemberian santunan terhadap keluarga korban. Almarhum ini mengeluh sakit sehari sebelum hari pencoblosan. Jadi malam pencoblosan itu kasihan dia sudah di rumah sakit. Mungkin karena keletihan mengantar undangan apa. Setelah ini apa Ketua? Ada santunan Ini sementara kita bicarakan santunannya bersama dengan dinas BPJS Ketenagakerjaan. Diduga 2 petugas KPPS Makassar ini meninggal dunia lantaran sakit karena kelelahan mendistribusikan undangan ke pemilih sehingga tak sempat bertugas saat hari pencoblosan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum masih melakukan pendataan terkait jumlah keseluruhan anggota KPPS yang meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu 2024. Berdasarkan aturan, anggota KPPS yang meninggal saat bertugas berhak menerima dana santunan. Komisioner KPU RI Idam Holik mengungkapkan pihaknya masih melakukan pendataan terkait jumlah keseluruhan anggota KPPS yang meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu 2024. Beberapa anggota KPPS yang wafat, itu nanti secara resmi KPU akan sampaikan kepada publik. Saat ini KPU masih sedang melakukan pendataan. Badan ad hoc yang wafat, khususnya KPPS, itu kita harus bedakan. Yang pertama pra pemungutan, sebelum pemungutan, terus yang kedua hari H, hari pemungutan suara, yang ketiga pasca pemungutan suara. Nah, nanti datanya itu akan dirilis oleh KPU. KPU mengusulkan metode 2 panel penghitungan suara di TPS yang pelaksanaannya antara panel A dan panel B dilakukan secara simultan. Tapi ditolak mentok di parlemen waktu itu. Menurut pembentuk undang-undang dalam rapat kami konsultasi, tetap harus 1 panel. Yang seperti kemarin kita saksikan 14 Februari 2024. Enggak menambah jumlah anggota KPPS? Anggota KPPS dalam Undang-Undang Pemilu 7 orang. Petugas yang wafat gitu kan nanti ada santunan atau? Santunan akan disiapkan berdasarkan putusan Menteri Keuangan. Besaran gaji dan santunan petugas atau anggota KPPS telah diatur dalam SK Menteri Keuangan nomor S647 MK.02/2022 tentang satuan biaya masukan lainnya SBML untuk tahapan pemilihan umum dan tahapan pemilihan. Anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas berhak menerima dana santunan sebesar Rp46 juta yang terdiri dari santunan meninggal dunia sebesar Rp36 juta dan biaya pemakaman Rp10 juta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang sedang dikumpulkan. Tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Sudah tercoblos di Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait
yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan, TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif, itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank KB Bukopin Tbk melakukan peninjauan langsung kartu Full Card 3.0 yang merupakan kolaborasi inovatif bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Bank Bukopin juga menyatakan siap menjadi mitra Pemkot Batam untuk penggunaan Full Card untuk BBM jenis Pertalite. Bertempat di SPBU Bundaran Madani Kota Batam, Wakil Direktur Utama Bank KB Bukopin, Robi Mondong, dan Kepala Disperindak Kota Batam, Gustian Riau, meninjau langsung penggunaan Fuel Card 3.0 untuk pembelian BBM jenis solar. Bank KB Bukopin sebagai mitra pemerintah Kota Batam turut bangga dengan perkembangan penggunaan Fuel Card 3.0, di mana saat ini sudah tidak ada lagi antrian panjang untuk pembelian solar bersubsidi. Sehingga subsidi bahan bakar dari pemerintah bisa tepat sasaran, sesuai dengan komitmen Bank Bukopin untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bank Bukopin berkomitmen untuk terus melanjutkan kolaborasi inovatif Fuel Card ini bersama dengan pemerintah Kota Batam dengan mendistribusikan 14.000 karti di tahun 2024. Ya, jadi hari ini kalau kita lihat, ini adalah penggunaan Fuel Card yang menggunakan kartu dari Bukopin yang kita juga disupport oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah Batam. Jadi ini juga untuk menjamin pemakaian agar sesuai dengan program dari pemerintah. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengapresiasi kerjasama yang selama ini terjalin dengan Bank Bukopin. Rencananya penggunaan Fuel Card Bukopin akan dikembangkan hingga bisa digunakan untuk pembelian bahan bakar jenis Pertalite. Kerjasama yang baik, tentu ke depan ini kan ada program baru kami pemerintah kota adalah untuk Fuel Card 5.0 itu untuk Pertalite. Nah, insya Allah kami akan merancangkan sudah melakukan pertemuan dengan 15 bank. Namun nanti bank mana yang kita tutup tentu presentasi sudah dilakukan secara ketat sekali karena pelaksanaannya kan insya Allah akan dilaksanakan pada bulan April ini. Fuel Card 3.0
telah melewati penyempurnaan platform di tahun 2022, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa melakukan registrasi secara online melalui aplikasi My Fuel Card Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Tingginya harga beras di pasaran membuat masyarakat dan para pedagang mengeluh. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo memastikan bantuan pangan akan diberikan hingga bulan Juni 2024. Tingginya harga beras di pasaran membuat masyarakat dan para pedagang mengeluh. Bahkan para pedagang harus merugi akibat pengurangan stok dagang dikarenakan harga beras yang sangat tinggi. Menanggapi hal tersebut, Badan Pangan Nasional memberikan penjelasan. Bappenas menyebut setidaknya ada 2 faktor utama yang menjadi pemicu langka dan mahalnya harga beras di pasaran, di antaranya terkait ongkos produksi yang naik. Yang pertama memang ongkos produksinya naik, ya. Jadi pupuknya naik, kemudian kemarin dampak dari El Nino kekeringan gitu ya. Kemudian air juga kurang gitu sehingga memang panennya itu berkurang. Sementara itu di Lampung, harga beras medium di pasar tradisional Kabupaten Lampung Tengah tembus di angka Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga beras berimbas pada kelangkaan stok pedagang di pasar Bandar Jaya. Tingginya harga beras membuat masyarakat mengeluh. Kenaikan harga beras mencapai Rp15.000 per kilogram, belum pernah terjadi sebelumnya, melebihi harga eceran tertinggi Rp10.900. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo memastikan bantuan pangan akan diberikan hingga bulan Juni 2024. Pemerintah akan menghitung kembali kemampuan APBN untuk melanjutkan bantuan pangan ke bulan berikutnya. Pemerintah membagikan 10 kg beras dan bantuan Presiden berupa sembako kepada para penerima manfaat. Di seluruh dunia sedang terjadi yang namanya krisis pangan. Jadi harga beras, yang namanya harga beras naik. Itulah fungsinya negara membantu kalau ada kenaikan harga beras. Kalau di negara kan nggak ada yang namanya bantuan pangan beras seperti yang kita miliki, dan kita hitung-hitung APBN kita mampu memberikan, ya kita berikan. Dari data yang terkumpul, harga komoditas bahan pangan memang mengalami kenaikan 2 hari setelah pemilihan umum. Pemerintah akan terus berupaya agar distribusi beras ke seluruh wilayah Indonesia bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan. Tim Liputan iNews melaporkan.